Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Hadis ke-71 bab yang ke-6 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, beliau biasa membaca doa Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, ketakwaan, keterjagaan dari maksiat dan kezaliman, dan kekayaan. Rasul biasa mengucapkan doa ini, meminta hidayah, ketakwaan, keterjagaan dari maksiat dan kekayaan. Terutama di poin yang keempat, besar kemungkinan banyak umat beliau yang salah memahami. Ketika seseorang meminta kekayaan, kira-kira yang ada di pikiran mereka kaya banyak harta atau kaya hati? Yakin mayoritas minta kekayaan, bayangin harta berlimpah. Padahal bukan itu kekayaan yang diminta Rasul. Ada kaya harta, ada kaya jiwa. Yang diminta oleh Rasul sudah tentu yang kedua. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, beliau terbiasa mendoa Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku meminta petunjuk hidayah kepadamu. Lawan kata ad-dalalah, kesesatan. Nabi selalu berdoa meminta hidayah, selalu nggak putus-putus. Doa beliau ini menguatkan Al-Fatihah yang di dalamnya meminta ihdinas siratal mustaqim. Jadi di banyak momen Rasul selalu meminta ini, meminta hidayah kepada Allah. Ini harus kita sadari. Kita mengimani seutuhnya, wajib kita mengimani bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti selalu berada dalam hidayah Allah. Kita wajib mengimani, wajib meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti selalu berada dalam hidayah Allah. Kalau manusia, umat beliau boleh jadi jalannya nggak lurus, belok-belok, kadang benar, kadang menyimpang. Kalau Rasulullah, semua Rasulullah, wajib kita yakini mereka begitu diangkat jadi Rasul selalu lurus, selalu berada dalam hidayah Allah, tidak belak-belok. Kalau memang sudah seperti itu, lantas kenapa kok beliau tetap meminta hidayah? Di antara jawabannya ada di kitab
tafsir Ibnu Katsir. Imam Abul Fida alias Imam Ibnu Katsir, kata beliau, an la walau la ihtiyajuhu laila wa nahara ila su'alil hidayati lamma arsyadahullahu ila dalik. Ketika kita sebagai muslim yang berada di jalan lurus, lalu kita meminta hidayah kepada Allah, dalam balaghah itu bukan berarti kita meminta sesuatu yang sudah diberikan pada kita. Ada meminta sesuatu yang sudah mimba bitahsilil hasil, meminta sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu kita sadar sudah ada pada dalam diri kita. Meminta hidayah nggak termasuk ini, nggak termasuk meminta sesuatu yang sebetulnya sudah ada pada kita. Melainkan memang kita yang saat ini sebagai muslim mukmin, setiap saat pagi, siang, sore, malam kita selalu membutuhkan hidayah itu. Kita selalu perlu untuk meminta hidayah itu, karena itulah Allah ilhamkan kepada hamba-hambanya yang selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Hamba-hambanya yang selalu Allahumma inni as'alukal huda. Allah hidayahkan permintaan itu, Allah ilhamkan kepada hambanya untuk selalu meminta hidayah, karena Allah Maha tahu manusia selalu membutuhkan hidayah. Setiap saat dalam kondisi apapun manusia butuh kepada Allah, membutuhkan pertama minta Allah akan menetapkan kita selalu dalam hidayahnya, agar selalu semakin mantap dan semakin mantap, bertambah terus istiqomah dalam hidayah itu. Karena seluruh manusia tanpa kecuali para nabi dan rasul tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri atau menolak bahaya. Di antara hal yang paling membahayakan buat kita ketika kita lepas dari jalan Allah, lepas dari hidayah Allah, mati, itu paling bahaya. Seluruh manusia nggak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri atau menolak bahaya. Kita pengen sesuatu yang baik menurut kita, belum tentu akan kita dapatkan. Kita nggak mau hal-hal yang tidak baik terjadi, belum tentu tidak terjadi pada kita. Rasul pun harus kita yakini sebagai hamba la yamliku li nafsihi darra wala naf'a. Tidak mampu memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri atau menolak keburukan dari dirinya sendiri. Rasulullah termasuk hamba yang seperti ini. Di antara persamaan seluruh hamba Allah, walaupun mereka itu Rasul dan Nabi Allah, tidak mampu menolak keburukan ketika Allah kehendaki terjadi padanya, tidak mampu memberikan manfaat jika hal itu tidak dikehendaki oleh Allah. Karena hal inilah bahwa kita tidak bisa memberikan kebaikan untuk diri kita atau menolak kemudaratan, menolak bahaya, ketidakbaikan dari diri kita kecuali sesuai kehendak Allah. Karena hal itulah kita perlu untuk selalu meminta hidayah. Rasulullah tanpa kecuali adalah orang yang tidak mampu memastikan kebaikan atau keburukan untuknya atau terhindar darinya.
Allah perintahkan kepada seluruh hamba-hambanya yang telah beriman untuk beriman. Dalam perintah itu walaysa fi dzalika tahsilul hasil, tidak masuk kategori meminta sesuatu yang sudah ada dalam dirinya. Li'annal murada as-sabata wal istimrara wal mudawamata 'alal a'malil muayyanati 'ala dzalik. Ketika kita meminta iman, maknanya meminta keimanan untuk nanti, lusa, dan selanjutnya. Nanti kita apakah akan tetap beriman? Kita nggak tahu. Karena itu kita minta. Saat ini baru saja kita mengerjakan kesolehan. Apakah nanti kita akan tetap soleh? Nggak tahu. Kita minta keistiqomahan. Nggak ada dan nggak boleh kita memastikan aku sampai mati pasti akan tetap beriman. Nggak boleh. Itu mengambil hak Allah. Yang boleh dan harus kita minta agar ditetapkan tetap beriman nanti esok lusa sampai kita mati, bahkan dengan keimanan yang semakin meningkat. Itu yang harus kita minta. Memang Imam Ibnu Katsir ketika beliau memberikan jawaban tadi bahwa ketika seseorang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim termasuk meminta hidayah, maknanya meminta keistiqomahan. Hidayahnya tetap sabit terus sampai mati. Jawaban beliau itu pada mulanya untuk orang-orang yang beriman. Tetapi Rasulullah dalam hal ini termasuk. Karena antara Rasulullah dan kita-kita umatnya dan seluruh manusia punya persamaan, tidak mampu menentukan dirinya sendiri. Kita yang baik nggak mampu menentukan, memastikan kita akan tetap baik. Tidak satu pun yang mampu. Semuanya Allah yang punya hak. Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah untuk menegaskan hal itu, bahwa beliau tidak bisa memberikan manfaat untuk diri beliau sendiri kecuali sesuai dengan kehendak Allah, atau menolak mudarat, menolak bahaya dari diri beliau sendiri kecuali sesuai kehendak Allah. Di Al-A'raf 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massaniyas su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Kul sampaikanlah wahai Rasul, la amliku nafsi naf'an wa la darra. Aku tidak mampu memberikan untuk diriku sendiri baik manfaat atau mencegah bahaya. Aku nggak mampu illa masya Allah, kecuali sesuai kehendak Allah. Rasul akan mengalami apa, mendapatkan apa, beliau nggak mampu memastikan itu kecuali atas kehendak Allah. Bisa menjadi syirik ketika kita meyakini seseorang itu dia bisa menolak bala. Syirik itu. Semua yang ada cuma wasilah. Ini doa untuk tolak bala. Kalau kamu istiqomah baca ini pasti kamu. Itu nggak boleh. Insya Allah Allah akan berikan kamu selamat dari bala. Semuanya cuma Allah dalam segala hal. Walau kuntu a'lam bil ghaib, kalau aku mengetahui hal gaib,
besok akan terjadi apa, akan mendapatkan apa, lastaksartu minal khair, pasti aku akan selalu memperbanyak kebaikan-kebaikan, wa ma massaniyasu, dan kalau aku tahu hal gaib, hal yang belum terjadi, aku pasti tidak akan mengalami hal-hal buruk. Jadi walaupun Rasulullah hamba terkasihnya Allah, tetap beliau mengalami hal yang kadang tidak beliau sukai. Tapi karena beliau punya keimanan yang paling mantap, nafsu nggak suka itu bagian dari qadarullah, kehendak Allah, beliau akan berusaha menerima dengan senang hati takdir Allah. In ana illa nadiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Inna fiyah, tiada lain aku ini sekedar pemberi peringatan, penyampai kabar gembira bagi hamba-hamba yang beriman. Di ayat yang tadi, naf'an didahulukan daripada dorron. Katakan wahai Rasul, aku tidak mampu memberikan manfaat untuk diriku sendiri atau menolak bahaya. Di surah Yunus 49 sebaliknya, dorron duluan dibanding naf'an. Terbolak-balik itu enggak masalah, enggak ada makna khusus. Yang jelas memberikan kebaikan atau menolak bahaya dari diri kita masing-masing, tidak seorang pun yang menguasai, yang punya kuasa untuk hal itu. Bahkan Rasulullah pun tidak kuasa. Putra-putri beliau mengalami apa, beliau tidak bisa menolak. Yang dikehendaki Allah, tidak bisa mendatangkan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Untuk yang belum tahu, disitulah kita selalu minta. Kita tahu ada hal yang belum terjadi oleh Allah, diberitahukan pada Rasul tentang cucunya yang akan dibantai. Sebelum terjadi sudah diberitahukan oleh Allah, dan beliau nggak minta untuk supaya itu nggak terjadi, karena itu bagian dari takdir Allah. Andaikan hal itu nggak diberitahukan, boleh jadi beliau akan meminta keselamatan untuk seluruh anak keluarga cucu beliau. Ini enaknya takdir kita tidak diberitahukan oleh Allah pada kita. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali Allah sendiri. Ungkapan doa merubah takdir itu nggak tahu pemahamannya gimana. Sebelum kita terlahir, Allah sudah tetapkan perjalanan hidup kita akan bagaimana. Apakah lurus dalam kebenaran sampai mati, atau dalam kesesatan sampai mati, atau akan belok-belok ujungnya baik, benar, atau belok-belok ujungnya salah. Cuma Allah yang tahu. Rasulullah perintahkan kita untuk berbuat, untuk beramal soleh, karena perbuatan kita itulah alat untuk membaca takdir kita. Di Yunus 49, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la amliku li nafsi. 4 kata itu sama persis dengan sebelumnya. Bedanya yang tadi naf'a wala darra, ini darra wala naf'a illa masya Allah. Katakan wahai Rasul, aku tidak memiliki, aku tidak mampu memberikan untuk diriku sendiri, menolak bala atau memberikan manfaat kecuali sesuai kehendak Allah. Permintaan apapun yang kita ajukan, jika sesuai dengan kehendak Allah, itu yang akan terjadi. Sehebat apapun kita meminta, kalau nggak sesuai dengan kehendak Allah yang akan terjadi. Cuma ketika kita minta, ya kita niatkan sebagai pelaksanaan ibadah. Berdoa dalam Islam bagian dari ibadah, sudah tentu pahala Allah berikan.
Walaupun ulama-ulama sufi banyak mensupport kita agar demen berdoa, ketika kamu tergerak berdoa meminta sesuatu, pasti Allah akan berikan sesuatu itu. Yang menggerakkan kamu adalah Allah untuk meminta itu. Masa Allah menggerakkan kamu meminta sesuatu Allah nggak berikan? Kata ulama sufi seperti itu. Yang harus kita yakini secara akidah, apapun yang kita minta, jika tidak sesuai kehendak Allah, pasti tidak akan terjadi. Kita minta anak kita jadi hamba Allah yang soleh, solehah. Kita minta sekarang, boleh jadi ketentuan Allah, solehnya mereka nanti tahun depan. Setelah mengalami apa? Secara fikih kita minta sekarang, boleh jadi dikabulkannya nanti. Allah melihat momen terbaik. Setiap permintaan kita pasti dikabulkan. Wujud pengabulannya itu yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jamaah dan Allah ajma'in. Sampaikan wahai Rasul, aku tidak mampu memberikan untuk diriku sendiri penolakan terhadap bala atau memberikan manfaat kecuali sesuai kehendak Allah. Likulli ummatin ajal, bagi setiap manusia umat ada ketentuannya masing-masing. Idza jaa ajaluhum, ketika tiba ajal mereka, ketentuan mereka, fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diundur sesaat pun atau dimajukan. Rasul selalu meminta hidayah. Wattuqa, maknanya takwa. Permintaan kedua yang Rasul ajukan dalam doa beliau, meminta ketakwaan kepada Allah. Wahia imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Pasti takwa yang diminta oleh Rasul, takwa hati. Bukan semata-mata takwa tubuh, takwa anggota tubuh, bukan. Bukan cuma takwa dohiriyah, tapi yakin yang beliau minta takwa hati. Itu takwa terbaik. Tubuh bertakwa belum tentu hatinya bertakwa. Orang-orang munafik di masa Rasul, secara fisik mereka ikut ke masjid, sholat berjamaah, berzikir. Termasuk secara fisik mereka ikut memberi sedekah, tapi hati mereka sama sekali nggak bertakwa. Tubuh yang baik belum tentu hatinya baik. Tubuh yang soleh belum tentu hatinya soleh. Tapi hati yang baik pasti tubuhnya baik. Hati yang soleh pasti tubuhnya soleh. Takwa yang akan dinilai oleh Allah, takwa yang ada dalam hati. Karena itu takwa yang diminta oleh Rasul di hadis ini, yakin takwa hati. Bahwa takwa hati yang akan dinilai oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa ha huna wa yashiru ila sadrihi salasa marratin. Takwa yang akan dinilai oleh Allah yang ada di sini. Beliau tunjuk ke dada beliau sampai 3 kali. Hadis riwayat Imam Muslim 6708. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Takwa hati inilah yang awal mula akan dilihat oleh Allah, yang akan dinilai oleh Allah.
Selanjutnya baru takwa fisiknya. Nah itu orang-orang munafik setakwa apapun mereka nggak akan dipandang oleh Allah. Yang pertama dilihat oleh Allah hati, baru selanjutnya amaliyah fisiknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 6.708 dan Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan memandang bentuk tubuh kalian dan kepemilikan harta kalian, melainkan yang akan dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan lalu amal perbuatan kalian. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh tubuh kita tapi tidak sejalan dengan hati, tidak akan dinilai. Nah itu setiap kebaikan kita harus bersumber dari hati. Setiap kebaikan harus bersumber dari hati. Hati yang soleh, hati yang baik, tubuh pasti akan baik. Jadi hati, kalau disebut hati saja, nggak pakai kata sifat baik, yang dimaksud pasti hati yang baik. Tapi sebetulnya Rasul pun sudah sebutkan, hati itu ada baik, ada yang buruk. Hati yang baik, hati yang bertakwa, hati yang buruk, hati yang maksiat. Di hadis yang sering banget dinukil, An Amirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Al hadis. Ingat, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, seluruh tubuh baik. Jika buruk, seluruh tubuh buruk. Segumpal daging itu adalah hati. Hati yang baik selalu bertakwa. Hati yang buruk maksiat. Ini hadis sahih Ahmad, Bukhari 52, Muslim 4178 dan Imam Ibnu Majah. Ketika seseorang misal dia berkurban, dia kirimkan sapi yang beratnya mecahin rekor. 2 orang ngirim sapi yang sama. Yang satu dalam hatinya ada keinginan, dengan ini masyarakat tahu bahwa aku adalah orang yang paling kaya. Ini hati buruk atau hati baik? Yang satunya lagi dalam hatinya, kurban perintah Allah, contoh Rasulullah, aku harus lakukan yang terbaik demi Allah sesuai kemampuanku. Ini hati baik atau buruk? Yang pertama tadi, yakin sebesar apapun korbannya tidak akan diterima oleh Allah, karena didasari hati yang buruk, yang maksiat, yang ingin pamer. Yang kedua baru yang akan diterima oleh Allah. Di surah Al-Hajj
37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging hewan-hewan korban itu, demikian juga darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Namun yang akan sampai pada Allah ketakwaan kalian. Semua amal soleh yang kita kerjakan jika tidak bersumber dari hati yang bertakwa akan diabaikan oleh Allah. Boleh jadi orang yang sedekah tapi hatinya bukan hati yang bertakwa, dia akan permalukan orang yang dikasih. Dia akan sebut-sebut terus sedekahnya sepanjang hayat, nggak pernah dia lupa. Hati yang bertakwa, setiap kebaikannya sebanyak apapun akan dia lupakan. Yang dia ingat justru kemaksiatannya, keburukannya. Dengan itu dia taubat terus. Boleh jadi kebaikannya dia lupakan karena dia takut justru nanti iblis masuk. Dia ingat-ingat, dia sebut-sebut terus. Cuma ketakwaan kita yang akan sampai kepada Allah, ketakwaan hati. Itu pula alasan utama diterimanya korbannya Qabil atau Habil, yang korbannya diterima oleh Allah. Dua-duanya bin Adam. Korbannya Habil bin Adam. Ketika dua putra Adam diperintahkan untuk berkorban, siapa yang korbannya diterima dialah yang berhak menikahi Iklimah. Sebelum melaksanakan korban itu, Habil menyadari ini perintah Allah, aku lakukan dengan cara yang terbaik. Sebaliknya Qabil, hatinya maksiat, dipenuhi dendam. Habil korban dengan yang terbaik, Qabil sebaliknya cari yang buruk-buruk yang dikorbankan. Kisah seperti itu termasuk kisah yang Allah perintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya. Al-Maidah. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Al-Maidah 27. Watlu alaihim naba abnai Adama bil haqq. Bacakan kepada mereka wahai Rasul kisah dua putra Adam. Bacakan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Idh qarraba qurbanan. Ketika dua putra Adam itu mendekatkan diri pada Allah dengan berkorban. Fatuqabbala min ahadihima. Salah satunya diterima, walam yutaqabbal minal akhar. Yang lain enggak diterima. Walaupun ada khilafiyah siapa yang diterima siapa yang tidak, tapi mayoritas mufassir yang diterima Habil bin Adam, Qabil yang ditolak. Di ayat nggak disebutkan siapa yang diterima siapa yang ditolak. Yang ditolak karena memang hatinya itu maksiat. Begitu sadar korbannya nggak diterima, dia hasut banget. Qala, dia berkata, la aqtulannak, kamu pasti akan aku bunuh.
Yang korbannya diterima, hatinya hati yang bertakwa. Menanggapi itu, dia santai ngomong, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang akan diterima oleh Allah itu yang diberikan oleh orang yang bertakwa dengan semangat takwa, bukan yang lain. Semoga seluruh kita, setiap kebaikan kita, kesolehan kita, semuanya bersumber dari hati yang bertakwa kepada Allah. Semoga seluruh pengorban di Masjid Al-Insanul Kamil pun, kalau toh mereka ngirim sapi terbesar, semangatnya karena ingin memberikan yang terbaik kepada Allah sebagai perwujudan syukur atas semua nikmat Allah. Hal ketiga yang diminta oleh Rasul di satu paket hadis yang sama, wal afafa, minta terjaga dari maksiat dan keburukan. Ini pun wajib kita yakini, Rasul tidak akan pernah terjerumus dalam kemaksiatan karena beliau dijaga oleh Allah. Rasul tidak akan terjerumus dalam kemaksiatan karena beliau dijaga oleh Allah. Tapi beliau tetap selalu meminta al-afaf, terjaga dari terjerumus dalam kemaksiatan, al-kaffu 'anil ma'asi wal qaba'ih, dijaga dari kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan buruk. Kalau ada 1-2 kali Rasul melakukan hal yang terus beliau ditegur oleh Allah, apa yang beliau lakukan tidak sampai menjadikan orang yang menjadi sasaran menjadi malu atau apa, itu enggak. Seperti ketika Rasulullah melengos, datang sahabat tunanetra. Si sahabat itu enggak tersinggung karena dia enggak tahu sikap tubuh Rasul seperti apa. Allah yang menegur langsung kepada beliau. Ambasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yakin tidak tersinggung walaupun Rasul melengos ketika beliau datang, karena sang sahabat tunanetra tidak melihat bahasa tubuh. Tapi Allah yang tidak suka. Semenjak itu Rasul semakin baik adab beliau kepada siapapun, termasuk mereka-mereka hamba Allah yang ada kekurangan fisik. Ketika kita memandang orang yang ada kekurangan fisik dengan pandangan sedikit kurang baik dalam tanda kutip, berarti dalam hal itu kita belum meneladani Rasulullah. Memang dalam diri kita ada nafsu, seringkali nafsu itu yang muncul duluan. Meminta terjaga dari terjerumus pada kemaksiatan dan segala macam perbuatan buruk. Siapapun kita yang istiqomah menjaga ketakwaan kita, istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka Allah pasti akan menjaga kita untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Kita istiqomah dengan melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, Allah akan jaga kita untuk tidak terjerumus dalam hal yang terlarang. Karena hal itu yang dijanjikan oleh Allah. Al-Anfal 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha,
dalam tafsir Abu Su'ud, in tattaqullaha fi kulli ma ta'tuna wa ma tadaruna, jika kamu selalu membawa semangat takwa dalam mengerjakan segala hal atau meninggalkan sesuatu, yaj'al lakum furqanan, jika kamu selalu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untukmu furqan. Makna furqan, hidayatan fi qulubikum. Pertama, hidayah dalam hati, tufarriquna biha bainal haqq wal batil. Dengan itu otomatis kita bisa membedakan ini halal, ini haram. Orang yang apik ketakwaannya, hatinya bertakwa, melihat makanan akan langsung ada feeling ini makanan nggak baik. Langsung bisa membedakan ini ajaran harus diwaspadai. Makna kedua, furqan aw nasran yufarriqu bainal muhiqqi wal mubtili bi i'zajil mu'minin wa idlalil kafirin. Atau pertolongan Allah akan berikan ketika kita hamba Allah bertakwa dengan sebenar-benar takwa dalam hati. Allah akan berikan pertolongan buat kita menghadapi hal-hal yang harus kita hadapi. Makna ketiga, furqan aw makhrajal minas syubhat, jalan keluar dari segala kesulitan. Takwa. Makna keempat, aw najatan amma tahdziruna fid darain, selamat dari hal yang kita takutkan dunia akhirat. Takwa Allah akan jadikan sebab untuk Allah memberikan furqan. Makna yang kelima, au duhuran yasharu amrakum wa yansuru sitakum. Viral, au duhuran, Allah akan munculkan kita sehingga nama baik kita tersebar luas, urusan kita tersebar luas. Ketika kita punya urusan, kok urusan ini nggak viral, boleh jadi urusan kita akan berhenti. Tapi kalau viral, pasti akan ditangani. Dengan ketakwaan boleh jadi kedoliman yang dilakukan terhadap kita akan viral. Dengan begitu kedoliman ini akan diatasi. Jadi setidaknya di tafsir Abu Su'ud, makna furqan ada 5. Pertama hidayah, kedua pertolongan, ketiga jalan keluar, keempat keselamatan, dan yang kelima tuhuron, kemunculan kita, keberadaan kita semakin dikenal, nama baik kita semakin dikenal. Otomatis ketika kita bertakwa, takwa dalam hati, takwa fisik yang bersumber dari hati. Hal ketiga yang diminta oleh Rasul di doa ini, al-afaf, keterjagaan dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Kalau di tengah masyarakat ada orang yang dia tetap bertakwa, tapi di saat yang sama kok terjerumus melakukan maksiat, seolah takwanya itu nggak jadi rem buat kemaksiatannya, maka kemungkinan takwanya itu cuma takwa tubuh, bukan takwa yang bersumber dari hati, kemungkinan. Kalau takwanya cuma takwa tubuh, takwa anggota tubuh, ya tidak akan mencegah seseorang, tidak akan mengantarkan seseorang mendapatkan furqan. Seperti orang-orang munafik tadi. Dari sini kita tidak merasa aneh ketika hal buruk seperti di Pati terjadi. Seorang kiai melakukan hal yang tidak baik.
ilmu bisa dipelintir karena hatinya yang busuk, santi-santi yang masih polos kasih tahu ini gini, Masya Allah. Jadi orang yang tampak soleh cuma fisiknya doang yang soleh, hatinya enggak, tidak akan dia mendapatkan furqan yang dijanjikan oleh Allah di Al-Anfal 29. Lalu yang keempat yang diminta oleh Rasul di hadis ini adalah al-ghina, kaya. Dengan merujuk di hadis-hadis Nabi, kaya ada dua makna. Kaya harta, kaya jiwa. Mayoritas manusia ketika menyebut kata kaya, dalam obsesi mereka kaya harta. Mayoritas manusia kaya yang sangat tinggi kedudukannya menjadikan seseorang mulia, pasti mulia, kaya hati. Orang banyak harta belum tentu kaya hati. Contohnya, orang gajinya udah tinggi, masih korupsi. Banyak harta kok korupsi, berarti itu miskin hatinya, nggak kaya hati. Sebaliknya nggak punya harta, hatinya miskin, banyak banget. Walaupun nggak sedikit, harta nggak banyak, tapi hatinya kaya. Rasulullah. Jadi al-ghina dua makna, ghinal mal wa ghinan nafsi. Bahwa ghina salah satu maknanya adalah kaya harta, bisa kita merujuk ke hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari 1395, Imam Muslim 132, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adzan radhiyallahu anhu ilal Yaman. Kisah ketika Rasul melepas sahabat Mu'adz bin Jabal sebagai utusan ke negeri Yaman. Di situ Rasul berikan wejangan, pembekalan, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Penduduk Yaman saat itu masih kafir. Dakwahi mereka, ajak untuk masuk Islam. Terus nasihat berikutnya dari Rasul, fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim shadaqatan fi amwalihim. Beritahukan pada mereka, Allah mewajibkan zakat dari harta mereka, tu'khadu min agniyaihim. Ghaniyun orang kaya, yang diambil dari orang-orang kayanya mereka. Kaya yang dimaksud di sini bukan kaya hati. Kaya hati nggak punya harta wajib zakat nggak? Nggak ada zakat kecuali fitri. Sudah tentu kaya agniyaihim, orang-orang kaya mereka yang dimaksud di sini kaya harta. Zakat itu diambil min agniyaihim, orang-orang kaya di antara mereka kaya harta. Wa turaddu ila fuqaraihim, dibagikan kepada orang-orang yang fakirnya. Apakah iya yang diminta oleh Rasul di sini kaya harta? Saya yakin banget bukan. Saya yakin banget yang diminta oleh Rasul bukan kaya harta. Keyakinan saya ini didasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yang kata beliau, kata Imam At-Tirmidzi sendiri, hadisun gharibun, hadis ini asing, aneh.
Aneh dari sisi makna. Tapi diverifikasi oleh ulama-ulama yang lain, hadis ini sahih. Termasuk Syekh Nasiruddin Al-Albani memberikan penilaian hadis ini sahih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa Rasul, doa beliau, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin. Kita tahu definisi miskin, bukan kaya harta. Wa amitni miskinan, wafatkan aku, matikan aku ya Allah sebagai orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkan aku di hari kiamat nanti bersama orang-orang miskin. Ketika Rasul mendoa dengan kalimat ini, istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma ada di situ. Ibu-ibu kalau suami berdoa dengan doa ini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, kira-kira ibu-ibu mengaminkan apa enggak? Siti Aisyah enggak mengaminkan, tapi beliau langsung nanya, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasul? Kenapa engkau minta miskin? Qala, jawaban Nabi, innahum yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifan. Orang-orang miskin akan lebih dulu masuk surga dibanding orang-orang kaya, dengan jarak waktu 40 kharif. Ulama beda-beda menafsirkan 40 tahun di sana nanti. Jadi alasan Rasul minta dijadikan hamba yang miskin karena pengen masuk surga duluan. Padahal beliau sudah pasti sebelum orang lain boleh masuk surga, beliau duluan yang akan masuk.